Masalahnya Al-Quran itu tidak punya fakta arkeologis. Kalau kami masih ada gulungan laut mati, gulungan ini, di batu ini, ada masih. Papirus P12 itu kan fakta arkeologis. Lah kalian mana? Pernah nggak kau dengar sebuah tim arkeologis menggali Al-Quran dan menemukan tulisan Al-Quran? Nggak ada, Tat. Jadi itu semua untuk melindungi Al-Quran ini dibuatlah tulisan-tulisan zaman sekarang yang mengatakan Al-Quran itu dulu zaman Zaid bin Sabit begini. Dicocokkan dengan fakta historis dan arkeologis, nggak cocok. Kau saja mengakui, oh zamannya Mama itu sudah mati berapa Hafiz. Yang mati biarin mati aja, kalau sudah ada bukunya nggak ada gunanya. Mau mati kok mati. Wah, biar jangan hilang, maka dituliskanlah. Artinya belum ditulis. Gimana sih, Cat? Wah, itu dikoreksi Muhammad. Itu tulisan tahun berapa? Fakta arkeologisnya ada nggak Muhammad mengoreksi tulisan itu? Di mana tulisan itu sekarang? Tulisan Zaid bin Sabit itu, padahal itu sudah tahun 600-an loh. Kalau Alkitab masih mending tahun-tahun 1. Ini tahun 600-an loh, Tat. Kemudian yang bakar-bakar tadi sudah ya, bahwa itu kan perintah, tapi kan mengenai keberhasilannya nggak ada ditulis di situ. Wah, ternyata seluruh Alkitab di seluruh dunia hancur, nggak ada itu, Tat. Karena pada saat itu Alkitab sudah mulai menyebar, ya. Jadi jangan keliru, Tat. Faktanya yang di laut mati masih ditemukan, Septuaginta masih ada dan lain-lain, ya. Jadi, Tat, tolong kau carikan saya satu ayat dari Quranmu. Kalau kami perintah penulisan ada sejak zaman Musa, tuliskanlah semua firman ini katanya. Terima kasih, Tat. Iya. Boh, jangan dipotong. Satu lagi, dup. Wah, untung nggak dipotong, Tat. Waduh. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah baik hati. Titik nol Kang Cecep yang tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Dan lain-lain sebagainya. Iya, pencet lu, Tat. Ya, silakan, Tat. Oke. Gini Mas Rudi. Mas Rudi tadi mengatakan tidak beriman kepada ini, tidak beriman kepada Karen Armstrong, tidak beriman kepada website-website dari resmi Kristen yang saya sampaikan. Tapi giliran bertanya kepada saya harus menunjukkan fakta arkeolog, fakta sejarah. Giliran saya yang bertanya kepada Mas Rudi, buktikan fakta arkeolog, buktikan fakta sejarah. Mas Rudi cuma ya tidak beriman. Yo enak kalau kayak gitu. Nah, ini ya, kalau kita mau menggunakan sejarah benar-benar Mas Rudi, yang mitos itu bukan Al-Quran, tapi Yesus. Ini ya, ini bukan data dari Islam Mas Rudi. New World Encyclopedia, hipotesis mitos Yesus. Nah, ada orang-orang yang meragukan keberadaan Yesus. Kata sampean kan, yang mitos itu Isa, karena kelahirannya juga tidak ditemukan. Emangnya di Bible ada diterangkan bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Kan tidak ada juga gitu loh. Itu mitos juga. Hipotesis mitos Yesus atau hanya mitos Yesus mengacu pada teori bahwa Yesus tidak pernah ada, jediar, selamat datang di kebenaran. Ini bukan milik Islam ya. Ini New World, dunia, ensiklopedia di sini. Jadi yang kalau Isa dikatakan mitos kan itu cuma Mas Rudi yang bilang. Saya bisa mengatakan saya tidak beriman kepada Mas Rudi. Tapi ini langsung dunia yang mengatakan bahwa Yesus itu mitos. Kan begitu. Kemudian kalau kita buka Mas Rudi ya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Kalau dalam KJV dengan bahasa Inggris itu tertulis unlearned and ignorant men.
maaf ya. Ini kalau kita terjemah dalam bahasa Inggrisnya itu bodoh. Tidak bisa apa-apa. Kok bisa Petrus sama Yohanes yang notabene-nya tertulis dalam Kisah Para Rasul dia itu orang yang BODOH, ya, tidak terpelajar, idiot, kemudian dia bisa menulis kitab suci. Saya mending percaya kepada Karen Armstrong daripada percaya kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Karen Armstrong lebih ilmiah, bisa membaca, hebat, daripada percaya kepada Yohanes dan Petrus. Lalu kalau memang Petrus itu orang yang tidak terpelajar, idiot, tidak bisa apa-apa, lalu siapa yang nulis 1 Petrus sama 2 Petrus itu? Coba, yang nulis 1 Petrus dengan 2 Petrus siapa? Di sini dikatakan Petrus gak bisa apa-apa, gak bisa nulis, gak bisa baca. Siapa yang nulis berarti? Kan begitu. Kemudian Mas Rudi, dalam fakta arkeologis, Alkitab itu memang pernah dibakar, Mas Rudi. Ya. Dan yang ada sekarang itu semuanya salinan. Coba buktikan yang asli, yang ada di zaman Yohanes, di zaman Markus ada nggak? Yang asli nggak ada. Itu salinan semua. Ini ya. Ini bukan kata saya. Ini datanya Jembatan Protestan Katolik. Websitenya, website resmi milik Protestan dan Katolik. Apakah gereja Katolik membakar dan merantai Alkitab atau melarang pembacaan Alkitab? Nah, ini sampai baca ini. Pernahkah Anda mendengar bahwa gereja Katolik melarang membakar atau merantai Alkitab agar orang tidak membacanya? Di sini dibenarkan, Mas Rudi. Informasi itu membakar dan melarang orang-orang untuk membaca Alkitab, ya, melarang orang untuk membaca Alkitab, untuk mengetahui apa sebenarnya yang dikatakan dalam Alkitab, itu benar-benar ada. Kata Mas Rudi kan, itu kan belum tentu, kan cuma disuruh. Lah, di website ini, websitenya orang Katolik sama Kristen ini, terjadi itu, Mas Rudi. Coba Mas Rudi pakai data yang seperti saya. Data para arkeologis, datanya sejarah, sama-sama pakai data seperti saya. Biar fair kita. Begitu. Sehingga tidak hanya klaim-klaim saja. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan Yohanes sama Petrus itu orang yang tidak terpelajar, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bahkan idiot. Ternyata apa buktinya? Jazakallah teman-teman, Masya Allah. Sekian. Oke. Ya, oke. Ya, terima kasih Tat. Kenapa saya tidak bisa membawakan fakta arkeologis dari Islam? Karena Islam tidak punya fakta arkeologis, Tat. Untuk apa aku buka-buka buku ini? Makanya aku minta sama kau, mana fakta arkeologis Islam? Sementara kau membuktikan bahwa Kristen punya fakta arkeologis. Tahu nggak berdiskusi bagaimana, Tat? Aku ini, Tat, menyerang kau dengan fakta arkeologis Islam. Islam aja nggak punya fakta arkeologis. Apa yang mau ku serang? Apa yang mau ku suguhkan? Kecuali Islam itu benar-benar ada fakta arkeologisnya, oke. Sekarang bagaimana aku menunjukkan bahwa Isa lahir di Bethlehem? Itu hanya ada di Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Sorry. Matius 2 ayat 1. Di Al-Quran mana ada dibilang Bethlehem, Tat? Terus fakta arkeologis apa yang harus kusuguhkan? Adalah satu keoonan kalau aku menyuguhkan fakta arkeologis sementara Islam tidak punya fakta arkeologis. Artinya aku Tuhan. Gimana sih, Tat? Makanya aku bilang sama kau, tolong tunjukkan fakta arkeologis. Mana bukti penggalian ditemukan Al-Quran? Gak ada. Kalau kami masih ada laut mati. Kitab-kitab tua itu yang di dalam tanah digali masih ada. Meskipun hanya selembar, papirus masih ada. Kalian mana? Gak ada. Terus apa yang mau kusuguhkan? Hafiz. Mana rekaman Hafiznya? Gak ada juga. Lah apa yang mau kusuguhkan, Tat? Itu harusnya tugasmu, bukan tugasku. Kemudian, kau mengatakan bahwa Alkitab dulu ikut manusia-manusia dibakar. Betul, aku akui.
Itulah sebabnya dulu Alkitab tidak bisa diterjemahkan keluar bahasa Yunani itu. Tapi apakah semuanya dibakarkan? Tidak, Tat. Orang yang menyuruh memerintahkan dulu zaman Katolik itu, ya di Katolik masih ada kitabnya, Tat. Sampai sekarang, mana lebih tua? Temuan tertua Bible atau Al-Quran? Ya Bible dong, Tat. Gimana sih? Kitab suci orang Kristen lah ya, potongan-potongannya itu. Bahkan kitab Yesaya tidak berubah, Tat. Udah 700 tahun sebelum Masehi. Ya. Inilah aku bilang sama kau, Tat, ya. Bahwa pembakaran itu betul ada perintahnya. Tapi apakah dijelaskan dikit? Makanya baca buku itu harus jelas loh, Tat. Kecuali ada dikatakan di situ, ya, bahwa Bible dibakar seluruhnya. Enggak ada itu, Tat. Enggak ada perintah di situ, Bible dibakar seluruhnya. Enggak ada. Perintah pembakaran ada, tapi Bible dibakar secara keseluruhan itu enggak ada. Oke? Kemudian, Tat, kau mengatakan jembatan dunia, udah ya itu yang membakar tadi ya. Kemudian kau bilang bahwa Petrus tidak bisa apa-apa. Ini lagi kekeliruan kau. Bukan itu maksudnya bahwa Petrus itu tidak berpendidikan agama. Seperti orang Yahudi. Orang itu ada belajar agama di bait Allah. Petrus itu hanya seorang penjala ikan. Berarti kau menghina Muhammad dong, Tat. Tidak bisa baca tulis, bagaimana dia bisa menciptakan Al-Quran? Orang disuruh baca, pakai apa dia membaca? Petrus itu orang cerdas. Pahami lu, Tat. Makanya daripada itu, Tat, ada suratnya Petrus. Terserah kau percaya siapa penulis, itu bukan urusan. Tapi di Al-Quran ada surat Muhammad. Siapa penulisnya? Bukan Muhammad. Ada surat Maryam. Bukan Maryam. Maryam anak Imran. Mana ada pengakuan orang Yahudi Maryam itu ada Imran. Kalau dibilang tokoh fiktif, yang di Quran itu banyak tokoh fiktif, Tat. Kalau kau bilang ya, sesuai yang kau bilang tadi, oh Yesus tokoh fiktif, ada yang mempermasalahkan. Mereka itu mempermasalahkan siapa? Makanya aku bilang kau ambil situs banyak pun aku nggak peduli. Fakta arkeologisnya bahwa Yesus ada di salib di Golgata tidak ditolak orang Israel. Tapi Isa kelahirannya nggak ada disetujui orang Israel loh, nggak ada. Orang Arab pun tidak pernah mengakui Bethlehem itu tempat kelahiran Isa. Hanya kau yang mengakui. Karena dibilang timur Baitul Maqdis. Sejak kapan Bethlehem timur Baitul Maqdis? Gak ada cerita itu, Tat. Itu kan hanya cerita karangan kau dengan siapa tadi? si itu untuk menyamakan agar Israel itu adalah tokoh nyata. Mana ada orang Yahudi mengatakan Isa ibunya neneknya adalah Imran? Tidak ada. Terima kasih. Aduh. Mak, ini terhina kali lah ini kita nih kawan. 200 lawan 7.000. Enggak apa-apalah. Tenang, Tat. Mana lagi yang belum ku jawab ya, nanti ku lingkari dulu. Iya. Enggak apa-apa, slow aja, jangan dibaca. Kita sampai berapa jam ini, Tat? 2 putaran lagi ya. 2 putaran. 2 putaran artinya dirimu dulu baru aku. Suara saya ada kan ya? Ada. Dirimu dulu baru aku. Habis itu penutup ya. Udah 1 jam 43 nih, Tat. Oke, Tat? Oke. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Rudi Yohanes ngeles, teman-teman. Padahal di ayatnya, di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 13, tercatat bahwa keduanya, Yohanes dan Petrus, itu adalah orang yang tidak terpelajar. Di dalam KJV yang berbahasa Inggris, kalau kita artikan kepada bahasa Indonesia, tertulis BODOH. BODOH. Tapi Mas Rudi ngeles mengatakan Petrus itu terpelajar katanya. Mana datanya? Kalau memang Petrus terpelajar, dia dulu belajar bacanya di mana? Di Yesiva mana? Di Midras yang mana?
Kalau memang dia belajar, kan dia hidup di kalangan orang-orang Yahudi nih. Ya, mana buktinya bahwa dia belajar di Beit Midrash apa contohnya? Atau beliau belajar baca tulis di yesifa mana dalam literasi keyahudian? Nggak ada. Makanya saya curiga penulis 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan Petrus. Itu ayatnya tertulis tidak terpelajar. Mas Rudi masih ngeles. Mengatakan itu terpelajar katanya. Kok bisa gitu loh. Nah, Petrus sama Yohanes itu bukan hanya sekedar buta huruf loh. Kalau kita melihat di dalam original teksnya, beliau berdua antara Yohanes dengan Petrus itu idiot. Mereka idiot, Mas Rudi. Coba lihat, bandingkan antara KJV, kemudian yang berbahasa Ibrani, yang berbahasa Yunani. Coba bandingkan. Kok bisa orang yang idiot lalu menulis kitab suci? Itu lebih Mas Rudi percaya daripada profesor doktor yang saya bawakan yang justru lebih terpelajar. Kok bisa gitu loh? Standarnya Mas Rudi mulai standar janda kan begitu. Harus bisa Mas Rudi, sampean harus bisa membuktikan kepada saya Yohanes dan Petrus pernah belajar di Beit Midrash, bahwa dia itu pernah belajar bahasa tulis di yesifa mana, terserah, buktikan dalam sejarah itu ada nggak? Kalau Rasulullah SAW dulu Al-Quran itu dituduh karya Rasulullah. Rasulullah dengan cara buta huruf, tidak pandai membaca dan menulis, itu justru menunjukkan mukjizat Rasulullah. Karena tuduhan orang-orang kafir dulu menuduh Al-Quran itu adalah karangan Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad ketika turun wahyu melalui malaikat Jibril, beliau langsung dihafalkan. Al-Quran itu langsung melekat di hatinya. Lalu makanya Rasulullah mengangkat orang-orang yang pinter baca, pinter nulis. Contohnya seperti Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan lain sebagainya. Dan Zaid bin Thabit tertulis di dalam kitab Sahih Bukhari ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajari kitab-kitab Yahudi. Tidak lama kemudian beliau langsung hafal, langsung hebat mempelajari kitab Yahudi agar tidak tertipu dengan tipu daya orang-orang Yahudi ketika itu. Itu kecerdasan sahabat Zaid bin Thabit yang diangkat oleh Rasulullah menjadi sekretaris wahyu, sekretaris penulisan Al-Quran. Nah, ini orang-orang hebat. Rasulullah meskipun tidak bisa membaca menulis, beliau cerdas. Cerdasnya beliau mengangkat orang-orang hebat untuk menulis, disuruh oleh Rasulullah. Mana ada nggak validasinya? Di Al-Quran disuruh nulis. Al-Quran memvalidasi secara umum, Mas Rudi. Dikatakan in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Kullu ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma naha ankum anhu fantahu. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhilah. Apa yang dibawa oleh Rasulullah ambillah. Kemudian di dalam surah An-Nisa, wa may yusyakikir rasul, barang siapa yang menentang Nabi Muhammad mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah Islam datang kepada dia, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan tidak mengikuti jalan-jalan para sahabat yang beriman kepada Rasulullah, maka nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka tempat kembalinya di neraka jahanam. Nah, validasi untuk mengikuti Rasulullah itu secara umum ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah menyuruh nulis, ikuti. Rasulullah menyuruh jaga, ikuti. Rasulullah menyuruh ikuti Sayyidina Utsman, maka ikuti. Nah, di dalam literasi Katolik ternyata Bible juga hancur, dibakar. Oh kan tidak semuanya dibakar. Memang tidak semuanya dibakar, tapi salinan yang asli sudah tidak ada. Sekian dari saya. Oh, masih ada ya? 10 detik ya. Nah, kemudian Mas Rudi, coba buktikan kepada saya Mas Rudi, Petrus pernah belajar di yesifa di mana, di Beit Midrash mana? Tunjukkan kepada saya. Wah, mantap. Oke, terima kasih Ustadz. Inilah Ustadz ini tidak mengerti bahasa Indonesia.
Dibilang di situ tidak terpelajar. Saya ini seorang sarjana. Tapi ketika saya berbicara agama, saya ini bukan orang terpelajar Pahami dulu itu. Bahkan saya tidak bisa menulis Ibrani Saya tidak terpelajar. Tapi bukan berarti saya ideoet. Ngerti nggak arti terpelajar? Harus garis akademis. Pahami. Kalau kamu mengatakan orang buta huruf tidak bisa baca tulis ada ideoet, berarti kau menghina Muhammad, aku bilang. Tanpa sadar kau mengklaim bahwa Muhammad itu juga ideoet. Bukan aku, kau. Kita harus apa nama itu tidak boleh standar janda. Kalau kau mendefinisikan yang matikan mic Munat. Kau mendefinisikan yang bisa baca tulis itu tidak bisa baca tulis adalah IODET, berarti Muhammad IODET. Gak ada cerita. Kan begitu. Nah, kau tanya, mana si Petrus belajar di mana? Memang gak ada. Makanya aku bilang dia tidak belajar agama Maka ketika dia hadir di antara orang itu, dicaplah dia tidak tahu itu. Sama dengan saya bilang. Kalau siang berbicara Budi Asali, dia lulusan STT. Saya tidak. Sekalipun saya bergelar profesor, tapi ketika saya berada di lingkungan orang STT, saya dianggap tidak tahu apa-apa, Paham nggak? Itu namanya lingkungan akademis. Sekalipun saya bisa baca tulis. Paham ya? Oke. Kemudian, fakta arkeologis apa yang kau bisa sodorkan kepada aku? Mana fakta Al-Quran tertua itu enggak ada, Yang ditemukan dari hasil galian enggak ada. Al-Quran tertua ada hasil apa? Hasil tulisan manusia. Dibuatlah di situ. Oh iya, bahwa Al-Quran dulu begini. Buku yang kau baca-baca itu terbitan 1900-an. Ngerti gak kau maksudku, Kalau kayak kami arkeolog, ini loh yang ditemukan di Wajan itu. Ada masih di museum ini. Ini loh yang dari tanah liat ditemukan di sini. Ini loh yang dari kulit ini ditemukan. Masih banyak, di Israel ada, di Roma ada, di Inggris ada, di Jerman ada, di mana-mana ada. Lah kalian, ini loh tempat kelahiran Nabi Isa. Enggak ada yang mempercayai ucapanmu. Ini loh ayahnya Isa, neneknya Isa namanya Imran. Ketawa orang Yahudi. Sejak kapan pula Imran bapaknya neneknya Isa? Diketawai, Makanya kalian tidak punya fakta arkeologis dan historis. Yang ada adalah tulisan zaman sekarang untuk membenarkan semua historis itu. Tetapi secara historis tidak ada. Oh, Allah SWT pencipta langit dan bumi sudah ada sejak zaman Adam sampai Nabi Isa. Fakta historis tidak pernah menemukan tulisan berkata Allah. Nah itulah. Dan tidak menemukan tulisan yang berkata Islam. Justru ada apa? Kafir Quraisy bicara Allah. Kristen Arab bicara Allah. Islamnya mana? Enggak ada. Tapi oleh tulisan zaman sekarang dibuatlah Islam sudah ada sejak Adam. Adam melihat di langit ada tulisan Muhammad. Alah, karangan-karangan orang sekarang, Kalian tidak punya fakta arkeologis yang membuktikan Islam itu sudah ada sebelum Muhammad. Gak ada itu. Paham ya, ya? Kemudian yang dibakar kamu bilang itu kan orang per orang, bukan seluruhnya. Di tulisan yang kau buat itu tidak ada tertulis wah terbakar seluruhnya kitab suci sehingga Kristen tidak boleh. Tidak ada. Ya. Jadi sudah slow-slow saja, ya. Nah, satu-satunya kitab suci yang tidak bisa dipalidasi ya kalian itu, Al-Quran. Muhammad tidak pernah memvalidasi karena buta huruf. Allah SWT tidak pernah memvalidasi, justru Injil yang dipalidasi oleh Allah SWT. Al-Quran ada? Enggak ada. Ya, Zaid bin Sabit sudah menulis Al-Quran sesuai kehendak Allah. Enggak ada. Tapi Injil ada. Paham ya, Dari tadi ku minta ayatnya enggak ada. Hanya disuruh mengikut Nabi. Jadi karena mengikut Nabi sudah ada validasi. Alah. Yang disuruh ikuti bukan nulisnya. Terima kasih, habis, Wah, sudah lemas kedua belah pihak ini,
Oke, aku closing statement ya. 2,5 menit baru habis itu dirimu ya. Aku mulai ya. Karena sudah jam 21.35 tak. Maklumlah dia tua ini harus jaga stamina. Ya, kawan-kawan, itulah hasil diskusi kami malam ini. Dan untuk malam yang kedua kali, saya kalah koin sama si Ustaz. Dibal-bali kawan. Secara koin. Tetapi secara argumen, kita tidak kalah. Kalau ada orang bertanya, ya, kenapa sang debater tidak memunculkan fakta-fakta untuk melawan si Ustaz? Apa yang mau saya munculkan? Saya bisa menulis sebuah situs, saya namakan nama orang lain, terus kalian percayakan? Tidak. Bukan begitu teknik kita berdiskusi kawan. Ya, kau ambil situs-situs semua, saya tidak peduli itu. Ketika dia tadi mengambil Septuaginta misalnya apa, oke, saya percaya karena memang ada itu. Ya. Jadi kawan-kawan, mungkin ini judul kami adalah transmisi Alkitab lagi. Bukan kita berbicara tentang Alkitab mana yang pantas disebut mengenai ajaran Alkitab itu. Ya. Percayalah kawan-kawan bahwa fakta historis dan geologis ya serta arkeologis sedikit menggis-gis. Itu Kristen memiliki. Dan itu penemuan penggalian itu ada dilakukan. Mulai penemuan artefak, mulai penemuan kitab sucinya, mulai penemuan ini dan itu semuanya ada. Bahkan sampai hari ini tempat kelahiran Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Tempat penyalipan Yesus tidak pernah dibantai Yahudi. Apalagi yang mau dibantai Yahudi? Enggak ada kawan. Ya. Dan itu diakui Kristen dan diakui oleh orang Yahudi. Hal sepele. Ya. Jadi kawan-kawan bahwa terima kasih atas kebaikan kalian sudah menonton acara ini. Semoga kami nanti setelah bulan baru diskusi lagi. Ya. Semoga kita bisa meng-KO-kan mereka dalam hal segala bidang. Silakan Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim.